Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Ada yang sakit? Ya. Alhamdulillah semuanya baik. Semangat ya. Ya. Hari ini bertemu lagi dengan 10 DPI 1. DPI siapa? Ya, Bulan akan memberikan materi ya tentang layanan bimbingan klasikal. Nah, layanan bimbingan klasikal itu bentuk layanannya di kelas ya. Jadi nanti kita akan membahas atau dengan temanya apa? Dengan tema strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, oke? Strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, oke. Sebelum mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal, ada yang mungkin Bu merasa tidak nyaman pada hari ini? Ada? Ada tidak? Bu lagi gak baik-baik saja nih saya Bu, ada tidak? Ya ada ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ya sampai nanti 1 jam pelajaran ya. Oke, sebelum memasuki layanan bimbingan klasikal, terlebih dahulu Ibu akan memberikan atau mengabsen dulu ya. Mengabsen dulu kelas 10 DPIB 1, tapi nanti ya, untuk mengawali biar lebih semangat, jadi Ibu pengen dong ya, kita kan bertemu lagi nih di kelas ya. Biasanya kalau di ruang BK, Bu, saya mau ruang BK atau kayak Bu janjian dulu Bu ada di ruang BK enggak? Ya. Atau juga ada yang tiba-tiba kalau di ruang BK, mohon maaf, adanya masalah ya. Jadi di ruang BK itu tidak untuk masalah saja, tapi untuk konsultasi, untuk memecahkan suatu masalah yang bukan masalah negatif saja ya, tapi ada masalah soal belajar, soal karir. Nah, itu. Oke, sekarang kita mulai dari pertama siapa ini? Abdan Syakura, sakit. Kemudian Aninda Vanessa. Tata motivasinya ya, biar Ibu lebih semangat nih untuk apa ya? Untuk memulai materi apa? Kira-kira Aninda Vanessa berarti dari kata A. Kata apa motivasi hari ini? Boleh berdiri? Pada biasa. Aku akan menjadi orang yang sukses suatu hari nanti. Amin ya. Amin ya. Tuh mengawali apa? Hari ini ya, ya? Iya, hari ini kan lumayan nih, cuacanya juga panas, jadi harus mengawali dengan semangat ya untuk bisa sukses. Kemudian Anis, Anis, kenapa tidak terlalu Anis? Belum saja nih. Semangat ya Anis ya. Anis Tok ya namanya ya. Anis apa nih? Lagi berarti kata motivasi hari ini. Saya bersemangat terus. Boleh berdiri? Biar kelihatan ngomongnya. Suaranya keras. Ayo bersemangat terus untuk mencapai tujuan. Ayo bersemangat terus. Semangat apa? Mencapai tujuan. Itu tujuannya ke sekolah untuk belajar ya. Tujuannya gitu benar? Atau mau ketemu seseorang di sekolah? Belajar ya. Selanjutnya Anita. Sakit juga. Aulia Destinova mana? Aulia. Begini juga Aulia. Ada Aulia A juga ya. Ada lebih penting daripada ilmu. Itu gimana? Harus sopan ya. Ada lebih penting daripada ilmu, berarti harus sopan. Kemudian terima kasih Aulia. Ada
Namanya apa ya? Zila. Lanjut ya, Dewi Almia. Dewi berdiri Dewi. D, berarti dari kata D apa? Kata manipulasi. Berarti terdapat nomor dengan dapat berbagai cerita. Oleh terima kasih Dewi. Kemudian Dinda Olivia. Soalnya bagus nih. Dunia apa ya? Dinda ya dia. Iya. Apa nih? Dunia ini banyak orang baik. Kalau misalkan tidak menemukan orang baik di kehidupan kita, jadilah salah satunya. Berarti Dinda jadi orang baik ya. Makasih ya Dinda. Eko Satrio. Revisi yang menambah aku. Revisi yang menambah aku maksimalkan kesempatan. Mengatur waktu ya, mengatur waktu lebih baik ya. Jadi kalau dari sekolah pagi jam berapa berangkatnya, ya. Terus pulang jam berapa, nyampe rumah jam berapa. Jadi harus bisa mengatur waktu antara belajar, di rumah, main dan kegiatan yang lain. Makasih semua tadi. Elmiswan. Benar ya, Elmiswan Solita. Motivasi nah bagaimanapun berbicara ya di depan teman-teman dulu biar berani. Bentar. Coba sedikit lagi. Coba L. Kita bagaimanapun berada semangat. Dengar lagi. Tetap semangat. Ya, pokoknya kalau ada sesuatu gitu yang hambatan, ada masalah tetap semangat. Terima kasih ya Miss Wah. Lagi. Evan ya. Oke, Evan. Meraih cita-cita setinggi langit. Langitnya sampai iya, di atas langit masih ada langit ya. Boleh, makasih ya. Evan semangatnya. Fakir ada. Fakir. Fokus pada tujuannya apa? Cita-citanya apa? Dokter Fakir, amin ya. Jadi dokter apa dia bisa? Dokter kan semua, banyak ini ya, banyak cowok ya. Fokuslah belajar agar masa depan lebih cerah. Heru Kamami. Dan peperangan ya? Ada kabar? Iya. Zainur. Zainur saja ya, bukan Zainur ya. Dari awal nama kamu J.
Ada sini. Jangan putus asa, tetap semangat naik. Terima kasih Dewi. Tak rela Fitriani, Lena. Banyak yang sakit ya. Ini ya. Lestari, kata-kata dari awal bersama kamu ya. Semangat hari ini. Jadi setiap langkah itu adalah proses ya, proses untuk hidup lebih berhasil. Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya kurang baik. Kurang baik. Merasa kurang baik, jadi harus lebih baik ya. Mutiara Nadia. Marilah saja kita ada salam gapai orang menjadi kita agar bisa nanti Kak. Kamu ini serius sekali nanti Kak. Nikmati setiap momen dalam hidup. Semuanya dinikmati. Nara, Lauren, sebentar namanya ini ada saya. Nara, Lauren, Nuansa. Apa Nara? Nara N, kata N. Niatkan yang hasilkan yang ini. Terima kasih Nara. Naura Maya. Naura. Nikmati canda tawa sebagai obat hati. Canda tawa sebagai obat hati berarti yang sakit hatinya. Hati. Lucu ya. Iya. Terima kasih Bapak Naura. Nikmat nikmati indahnya bermimpi dan mencapai tujuan. Nanti bermimpi terus. Mimpi terus tapi nyatanya enggak gitu. Bermimpi itu maksudnya apa? Punya apa ya, cita-cita, punya tujuan, punya harapan. Oke. Nur Halifah, Rangga Dimitri. Roda itu berputar, tangan di atas, jalan di bawah. Ayo semangat untuk belajar untuk menggapai cita-cita. Yang ini tadi apa ya? Roda itu berputar, tangan di atas, jalan di bawah. Ayo semangat untuk belajar untuk menggapai cita-cita. Reginta Ramadhani. Rajinlah belajar untuk menggapai cita-cita. Ririn terus saja cari Ririn apa ya? Sama-sama. Nama saya Ririn. Semangat hari ini. Ririn yang terus Ririn. Rajinlah belajar. Ini tidak ada lagi.
Rajinlah belajar saat muda, biar nanti pas tuanya tetap belajar, tapi tidak miskin ya, bukan ilmu ya, tetap belajar sampai. Terima kasih. Ririn Sari Maulana. Untuk meraih cita-cita. Semangat selalu jadi semangat ya. Maka kita akan fokus sampai Sisi. Sisi, kamu panggilannya Sisi atau Cynthia? Sisi. Sisi. Ini sih, udah orang nggak kelihatan tuh, sarungnya nggak kelihatan. Sarung dari Sisi. Iya, ada kata semangat hari ini dari Sisi. Coba. Tri Arya Wibowo. Tantangan adalah jadi berkurang ya. Jawab saya. Rina Damayanti. Wahyuni. Terima kasih Wahyuni. Walidin, hai Walidin. Hai Walidin. Walidin Saga. Semangat. Walidin itu berarti dari W ya. Walaupun lagi sakit, walaupun sedang sakit, harus semangat belajar. Oke. Jadi intinya semangat ya. Gitu ya. Satu lagi, Winda Sadia. Iya, oke, terima kasih ya Win ya. Baik, sudah diakses semua. Yang hari ini ada 3 orang ya, tiga orang ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk materi tentang tadi apa? Strategi belajar sesuai dengan ya. Jadi makanya dulu belum nanti kita masuk materi belajar ya. Apa itu belajar? Ada yang bisa menjelaskan belajar itu apa? Zainul? Belajar itu dari
Sesuatu yang belum tahu ya, sesuatu yang tidak tahu. Jadi ada lagi Wahyuni belajar menambah ilmu baru, pengetahuan. Belajar itu pengetahuan. Boleh satu lagi? Kalian bisa? Wah ini mau tahu? Belajar itu apa ini? Mana? Tahu nggak? Konsentrasi mencari ilmu, boleh ya? Konsentrasi mencari ilmu. Jadi ini belajar ya. Konsentrasi mencari ilmu. Lagi. Terus saya mau ini mengembangkan bisa Bu. Kasih tahu belajar itu apa ada? Sudah ya? Jawabannya dari Jainur ya, sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu itu belajar. Ya. Terus belajar itu apa tadi? Pengetahuan, Yuni ya. Terus yang terakhir konsentrasi mencari ilmu. Ini jawabannya itu semua. Ya. Jadi nanti tambahin kalau belajar itu perubahan tingkat laku juga. Ya. Jadi kita belajar itu tidak hanya belajar di ilmu pelajaran saja ya, tapi belajar tingkah laku juga penting. Jadi, nah, dari tahun SMP masuk ke kelas 10 di SMK 1 Barangan ini itu melalui proses belajar tidak? Apa? Adanya perubahan. Kalau dari SMP-nya manja, pas SMA-nya sudah mulai dewasa atau mandiri ya. Atau di SMP-nya biasanya maaf nih, masih ada yang mau makan disuapin ya. Pas sudah masuk di SMP malu dong, masa apalagi saya cantik, terus di sini ada cowoknya ganteng ya, masa saya harus makannya masih disuapin ya. Itu namanya perubahan tingkah laku. Paham ya? Belajar adalah perubahan tingkah laku. Di sini gua akan apa ya? Di sini ada pendapat dari teorinya Winkel, itu teori dari psikologi ya. Belajar itu aktivitas mental atau dari psikis. Tahu psikis? Kalau psikis apa? Kalau fisik di luarnya, fisik ya. Kalau psikis lebih ke dalam. Jadi psikis ya. Yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan. Jadi ada interaksi aktif. Tidak mau harusnya harus ada interaksi. Kalau misalkan di kelas temennya pengennya ini saja ya, tidak bisa. Kita harus beradaptasi, ya, harus berinteraksi. Kalau Bu, saya maunya teman yang di SMP saja, atau Bu, saya maunya temannya yang dari TK. Sudah jauh tuh ya, TK, SD, lanjut lagi di SMP. Nah, SMK dapat temannya yang beda. Itu harus kita terima dong ya. Di SMP ini kan harus teman-teman juga baru lagi. Jadi membaur dengan yang lain ya, begitu ya. Terus di sini ada menghasilkan perubahan sikap atau pengetahuan. Nah, itu namanya pembelajaran ya, namanya belajar. Ada macam-macam gaya belajar. Harus tahu ya gaya belajar. Ada gaya belajar nih. Gaya belajar yang pertama, kita kan menjelaskan 3 gaya belajar ya. Ada visual. Ada yang tahu tentang visual? Pernah dengar nggak kata visual? Apa?
Belajar menggunakan visual itu gambarnya. Belajar dengan nah, itu ya. Nanti kita kita jelaskan. Biasanya kalau gaya belajar visual itu biasanya menggunakan indera mata. Ada indera mata untuk menyerap informasi. Jadi gaya belajarnya biasanya menggunakan visual ya. Visual itu indera mata. Jadi nanti untuk menyerap informasinya lebih suka dengan pakai gaya belajar yang visual. Oke. Yang kedua, auditorial. Gaya belajar menggunakan, kalau ini mata, kalau ini menggunakan telinga. Biasanya menggunakan ya, lebih cenderung menyerap informasi seperti itu. Jadi nanti kita harus tahu tipe belajar apa, gaya belajar apa yang kita miliki ya. Ini menggunakan telinga. Satu lagi gaya belajar kinestetik. Ada yang tahu kinestetik? Sisi, coba. Kinestetik, gaya belajar pada praktik ya. Biasanya tipe orang gaya belajar yang kinestetik itu belajarnya lebih senang sendiri ya, lebih senang mempraktekkan sendiri. Dan ini macam-macam gaya belajar. Nah, sekarang coba kalian lihat pada diri sendiri. Kira-kira kamu lebih suka gaya belajar yang apa nih? Pakai indera mata, melihat, usai dan mempraktekkan, atau auditorial, terbiasa mendengarkan informasi dari orang lain, saya mendengarkan saja, tapi tidak banyak merespon. Atau kinestetik, biasanya lebih praktek atau bisa melakukan hal-hal itu sendiri. Paham? Paham ya? Sudah tahu? Selama diri sendiri, apakah kamu suka belajarnya? Visual. Mana? Biasanya setelah melihat ya, setelah menyimak, kemudian saya ya, nanti disambungin sama gaya belajar sendiri ya. Jadi ada visual, auditorial, sama kinestetik. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup jelas? Oke. Ya, sekarang coba Ibu akan membacakan aja ya ini ya. Untuk gaya belajar yang visual, ya, yang gaya belajar yang dari auditorial dulu. Auditorial biasanya itu suka berbicara, ciri-cirinya ya, orangnya ya, suka berbicara pada diri sendiri saat bekerja. Kalau kita lagi kerja tapi tiba-tiba kayak suka ngomong pada diri sendiri, refleks. Nah ya itu ya. Terus mudah terganggu oleh keributan. Jadi kalau misalkan ada suara-suara bising atau itu
kayak sudah mulai fokus gitu, dengan kehidupannya. Kemudian menggerakkan bibir, biasanya itu kayak yang ciri-cirinya yang belajar auditorial ya, berbicara dalam irama yang lebih rendah. Beda ya, beda ini auditorial gitu. Ngomongnya pelan gitu kan. Untuk mau auditorial seperti itu. Untuk yang kinestetik biasanya selalu berorientasi pada fisik. Ya, kinestetik karena pakai praktek. Jadi selalu menggerakkan sama badannya ya. Jadi lebih suka kegiatan-kegiatan belajar ya. Ada fisiknya atau praktek ya. Kalau DPIB itu prakteknya gitu, bikin apa? Gambar. Gambar apa? Kalau di pelajaran desain pemodelan itu apa? Menggambar matanya. Menggambar. Menggambar, mendesain bangunan. Sudah pada bisa? Masih sedikit. Bangunannya bangunan apa? Ada 3 jembatan, dermaga ya kalau DPIB ya. Hotel, jalan, ya. Itu yang kalau dipraktekkan ya. Jadi sudah mulai mendesain ya. Sudah sampai apa pelajaran ininya? Sudah sampai mana? Dari sini. Sudah sampai? Yang dibuat dari pembalikan itu. Apa itu nama ininya Pak? Garis miring. Bida atau itu DPIB. Sudah ada yang perlu ditanyakan? Ibu sedikit saja tapi biar tahu ya, sedikit saja tapi tahu nanti maknanya ya. Artinya apa? Tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui bagaimana sih strategi belajar dan gaya belajar pada diri sendiri. Setelah ini akan ada kegiatan kelompok ya, akan ada kegiatan kelompok. Silakan dibagi kelompok 7 kelompok ya, satu kelompoknya berapa? 4 ya. Sudah bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya saling berhadapan kalau 4 orang itu kan bisa saling berhadapan, tapi berhadapan ya. Nanti silakan dikerjakan, ada diharapkan. Nanti nama kelompok ya. Ini 2.
Ninda sama Ninda ke situ. Nggak ke situ. Biar pas kelompoknya. Biar kelompoknya pas. Nama kelompoknya yang bagus ya.
Bu, siap sekolah Bu, di HP. Waktu tinggal 5 menit lagi, ya. Diisi singkat-singkatnya saja. Sudah dikumpulkan jawabannya yang singkat saja tapi mudah dimengerti ya, dipahami ya. Sudah.
Masih berlalu diskusi. Ini sudah ada yang dikumpulkan ya. Next kita bisa melanjutkan layanan bimbingan klasikal ya. Nanti kita atur waktu lagi ya. Kita apa namanya? Ada waktu untuk masuk kelas lagi ya. Belajar lagi. Boleh jawabannya ditaruh di meja saja. Ibu akan tutup kegiatan layanan klasikal pada hari ini. Boleh? Semuanya bisa ditutup dulu ya jawabannya ya. Ya, ini sudah ada yang tadi sudah ada yang mengumpulkan. Oke, untuk layanan bimbingan klasikal dengan strategi belajar ya, melalui gaya belajar hari ini dicukupkan sekian. Dan terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.